Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, konnichiwa. Ah, apa? Sekarang hari Sabtu dan karena kemarin saya baru punya SIM, jadi ada kesempatan hari ini untuk berkendara Ria. Sekalian praktekin itu. Udah lama nggak bawa motor bike sendiri, udah lama nggak bawa uh, apa namanya skuter sendiri. Kalau di Indonesia kan sering ya, tetapi kalau di sini nggak segampang itu. Harus bikin SIM dulu, yang SIM-nya itu berlaku di Jepang gitu. Tetapi untuk bikin SIM itu sendiri susahnya minta ampun. Bukan hanya karena tesnya itu begitu tough gitu ya. Tesnya itu begitu tesnya itu soalnya 48 dan harus benar 45. Sorry guys, hidung saya agak sedikit mampet karena suhu udara di sini di Jepang ini udah agak sedikit dingin karena udah memasuki musim autumn, musim gugur ya. Jadi udaranya udah mulai agak dingin. Transisi dari musim summer ke musim autumn. Jadi hidung agak sedikit mampet karena udah sore dan matahari udah mau tenggelam. Padahal masih jam 5. Begitu guys. Jadi sekarang saya itu lagi berada di Ion. Dari rumah saya berkendara pakai moped ke sini, dan ini adalah kali pertama saya bawa sepeda motor di Jepang ya, di Jepang. Kali pertama saya bawa sepeda motor sendiri sejak saya dapat SIM. Padahal baru dapat SIM-nya kemarin ya. Tapi tidak apa-apa. Ya, pengalamannya sih karena sudah lama ndak bawa motor sendiri, jadi agak sedikit kaku juga. Udah berapa tahun saya di sini dan ndak pernah bawa motor karena memang tidak boleh karena saya nggak punya SIM ya kan. Untuk bikin SIM itu susah karena kalau kita kerja itu tiap hari kerja. Kebetulan saya tiap hari kerja dan liburnya cuman Sabtu dan Minggu aja. Sedangkan kantor untuk bikin SIM itu Menkyo Center itu bukanya cuman hari kerja aja. Selain Sabtu Minggu dia nggak melayani gitu. Jadi ya kebetulan kemarin kan ada summer holiday, jadi sedikit ada waktu untuk bikin SIM ya saya manfaatkan. Ada 2 minggu liburan kemarin ya, lumayan lah dimanfaatkan untuk bikin SIM itu gitu. Dan akhirnya saya dapat sekarang setelah semua proses yang saya jalani, tes di Menkyo Center dan belajar mengendarai juga. Padahal saya sudah tahu untuk mengendarai sepeda motor itu bagaimana ya kan, karena bertahun-tahun saya pakai sepeda motor di Indonesia dan lebih besar sisinya daripada ini. Tetapi tetap aja harus ada ijazahnya itu guys, ijazah ijazah dari sekolah mengemudi itu harus ada capnya itu. Jadi terpaksalah saya ikut sekolah mengemudi juga di sini, mengendarai motor kecil itu. Padahal cuma 50 cc. Tapi itu peraturannya ya harus kita jalanin ya untuk mendapatkan diploma itu aja. Nah setelah saya dapat diploma, saya bawa lagi ke kantor Menkyo Centernya dan baru deh dapat license. Jadi itulah proses-proses yang saya jalani selama ini, dan akhirnya saya udah dapat
license sekarang, dan saya bebas pergi kemana aja. Tapi tetap aja peraturan di Jepang ini agak sedikit beda dengan peraturan yang di Indonesia, khususnya moped yang 50 cc itu ya guys. Karena moped 50 cc itu peraturannya di sini, kalau ada yang belok kanan itu kan, itu ada yang two way step dan ada yang lanjut aja gitu. Jadi kita benar-benar harus mengikuti peraturan dan melihat rambu-rambu lalu lintas yang ada di sini gitu. Karena orang di sini memang patuh-patuh gitu guys, dan tertib. Klakson aja nggak pernah bunyi. Meskipun macet tapi nggak dibunyiin klaksonnya. Oke guys, sekarang saya mau pulang lagi dan mau start lagi. Tadi kebetulan saya parkir sepeda motor saya di ujung sana, di sebelah Ion. Sekarang saya lagi di Ion. Nah sekarang sebelum gelap, sebelum matahari down, mari kita pulang ya. Padahal sini saya lagi di ini ya kan, udah kunci dulu lah. Ini kita kunci dulu kapal pennya biar kita pulangnya aman. Saya mau taruh ini di sini aja. Oke guys, see you later. Oke guys, sekarang kita lanjut karena kita udah kunci itu camper van-nya. Tadi saya kesini nggak dengan camper van, jadi saya harus pulang lagi dengan motorbike saya. Ya. Oke, mari kita pulang.